Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah. Amma ba'd. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya yang dimuliakan dan mudah-mudahan kita semuanya diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membahas tentang kitab Mandhumah Aqidatul Awam, yaitu kitab tauhid yang telah masyhur yang dikarang oleh As-Sayyid Ahmad Marzuki, yang mana dalam pengarangan beliau dinukil daripada syarah kitab Jala'ul Afham karangan Abina Yai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Beliau menceritakan, dinukil dari sebagian para ulama, bahwasanya beliau mendapatkan mandhumah ini tatkala bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di samping beliau, di sekeliling beliau ada para sahabat. Kemudian tatkala itu Syekh Ahmad Marzuki diperintahkan oleh Rasulullah, Iqra' Mandhumah Tauhid, bacalah Mandhumah Tauhid, alladzi man qara'aha ay man hafidhaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghafalkan, menjaganya, mengamalkannya akan masuk surga. Wa nalal maqsud, dan akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Min kulli khairin wa faqal kitab wa sunnah, dari kebaikan yang sesuai daripada Al-Quran dan As-Sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh Ahmad Marzuki bertanya, wa matil kal mandhumah ya Rasulullah, mandhumah apa itu wahai Rasulullah? Maka beliau, Rasulullah, mendikte, isma' min Rasulillah, dengarkan dari Rasulullah. Para sahabat kemudian mengatakan, dengarkan dari Rasulullah. Kemudian didiktelah itu Syekh Ahmad Marzuki, mulai dari Abda'u bismillahi warrahmani, diikuti oleh beliau sampai akhir mandhumah, yaitu wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Sehingga setelah beliau bangun daripada tidurnya sudah bisa menghafal mandhumah yang diriwayatkan langsung daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mulai dengan membaca mandhumah ini, yaitu beliau nazim berkata, Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Ar-Rahman di sini yaitu adalah Al-Mun'im bijalailin ni'am, yaitu zat yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang usul, seperti rizki, kemudian keimanan, sehat walafiat, pendengaran, penglihatan yang kita miliki, itu adalah karena daripada belas kasihan Allah, daripada sifat Allah yang berupa Ar-Rahman. Ar-Rahim maknanya adalah Al-Mun'im bidaqa'iqin ni'am, yaitu memberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang furu', seperti tambahan iman, kemudian banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah, luasnya rizki, tambahan ilmu dan kecerdasan berpikir, kemudian pendengaran yang sempurna, penglihatan yang sempurna. Itu adalah perwujudan daripada sifat Allah Ar-Rahim. Daimil ihsani, yang mana Allah berikan kepada kita semua tanpa henti-henti. Terus menerus Allah tidak bosan memberikan nikmat kepada kita semua, baik orang yang
baik kepada Allah, taat kepada Allah, ataupun orang yang bermaksiat kepada Allah, karena sifat Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarah daripada mandumah ini, beliau An-Nazim memulai daripada mandumahnya, abda'u, saya memulai bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan basmalah. Beliau memulai dengan ucapan basmalah yang pertama karena mengikuti daripada Al-Quran secara tertib, yang mana dimulai Al-Quran dari basmalah sampai ila akhiri suratun Nas. Kemudian yang kedua, Nazim mengamalkan daripada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau mengutip daripada dawuh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah atau la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' aina kisun aw qalilun barokah atau qalilul khair. Semua perkara yang penting yang tidak dimulai daripada ucapan basmalah, maka semuanya itu akan menjadi sedikit barokahnya, sedikit kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nazim yaitu mengikuti daripada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ketika menulis tulisannya, ketika beliau mengirim surat termasuk kepada Raja Hirakl, beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dengan kita semua, apa yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan daripada aktivitas sehari-hari, hendaklah bisa kita awali, bisa kita mulai dengan ucapan basmalah, sehingga betul-betul minimal sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, tujuan utamanya adalah untuk menyembah kepadaku. Sehingga kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, hendaklah aktivitas kita ini kita cantolkan, kita ikutkan untuk niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal ketika kita tidak bisa niat yang banyak sebagaimana para ulama, minimal ketika kita melakukan aktivitas, kita awali dengan basmalah. Sehingga betul-betul basmalah itu menjadikan awal daripada aktivitas kita, sehingga aktivitas yang kita jalankan betul-betul sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun basmalah itu sendiri, hukumnya adalah mengikuti daripada hukum syariat. Ketika itu yang wajib, maka kita mengucapkan basmalah itu hukumnya juga menjadi wajib. Ketika itu pekerjaan yang sunnah, mengucapkan basmalah itu juga menjadi sunnah. Begitu juga dengan makruh, mubah, dan haram. Akan tapi sebagian ulama mengatakan tidak ada hukum bacaan yang mubah. Ketika amalan itu mubah, maka kita membaca basmalah menjadi sunnah karena mengikuti daripada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tadi, yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta. Sehingga harapan kita, sebagaimana Nazim ini memulai nadomannya dengan bacaan basmalah, kita bisa mengikuti dengan juga aktivitas kita sehari-hari dengan mengucapkan basmalah, dan mudah-mudahan dicatat aktivitas kita semuanya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, dicatat ibadah. Maka kita juga akan berusaha untuk memulai aktivitas kita dengan bacaan basmalah, dengan harapan mudah-mudahan semua aktivitas yang kita lakukan mulai bangun tidur sampai tidur lagi dicatat menjadi ketaatan atau amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul sesuai daripada perintah Allah,
yaitu kita diciptakan di dunia ini untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal ketika kita masih belum mampu untuk niat yang banyak sebagaimana para ulama, minimal. Jadi kadar sedikitnya yaitu kita memulainya dengan basmalah. Kalau kita niatkan dengan basmalah berarti aktivitas itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapannya betul-betul menjadi ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, mudah-mudahan bisa kita ambil faedah, khususnya saya pribadi, dan bisa kita mengamalkannya, merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari sampai bertemu dengan pelajaran akidah mandumah berikutnya. Kita ucapkan dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.